A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik, makanya kemarin waktu ada yang sharing tentang rebo wakasan, pertanyaan saya cuma satu, landasannya apa ngadain itu? Pertanyaan saya cuma itu aja, ada dalilnya apa enggak? Karena silakan baca surat Al-Baqarah ayat 170 dulu. Siap, siap. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Masya Allah. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, gitu. Jadi ini salah satu ayat kayak gini banyak Mas Rocky ya. Yang apa banyak orang dari kita kalau ditanya dalilnya mana gitu. Dia selalu bilang, "Ya orang saya dari dulu orang tua saya lakukan itu." Iya. Leluhur saya yang lakukan itu gitu ya. Iya. Malah nanya udah kayak orang Wahabi aja nanya-nanya astagfirullahaladzim. Oh, iya. Begitu diajak ini nggak ada dalilnya, kita ikutin yang ada dalilnya aja, langsung dikatain kan gitu kan, langsung dikatain Wahabi lah, dikatain Wahabi, dikatain Wahyudi segala kan. Wahyudi nggak apa-apa kalau Wahyudi ya gitu. Jadi beragama ini tidak bisa bikin-bikin. Makan kalau hadisnya kan kalau ritual ibadah dibikin-bikin sendiri ini namanya bid'ah. Bid'ah. Kullu bid'atin dolalah gitu. Ya. Kullu dolalatin finnar kan begitu. Semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan itu di neraka. Tapi sekali lagi saya itu makanya nanya dalilnya. Dalilnya yang dikasihkan kemarin dalilnya baca Quran. Nah kalau baca Quran mah silakan aja, saya malah seneng banget. Ayo budayakan baca Quran, termasuk salah satunya Al-Muluk tiap malam gitu. Siap, ya kan? Silakan. Tapi kalau ada rebo wakasan yang tidak ada dalilnya, saya tidak melarang, tapi sebaiknya rem dulu gitu, rem dulu sampai ketemu dasar hukumnya apa. Siap. Kalau tidak ada dasar hukumnya, takutnya nanti cuma ngikut-ngikutin nenek moyang kita kan. Nah, nenek moyang kita kan belum tentu benar. Iya. Ya rumusnya teman-teman semua, manusia yang selalu benar itu sudah nggak ada. Manusia yang selalu benar itu sudah meninggal. Siapa? Rasulullah. Berarti manusia yang ada sekarang, siapapun itu, meskipun gelarnya ustadz, meskipun gelarnya kiai adalah manusia biasa yang bisa salah, betul nggak? Betul. Iya, jadi kita jangan fanatik-fanatik banget ngikutin omongan satu orang gitu loh. Nah, omongan tersebut harus ditabayunin lagi. Makanya kalau kita baca surat An-Nisa ayat 94, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Coba dibaca dulu. Afwan set, loading set. Gak apa-apa. Masih lama kok udah. Tanda-tanda mau selesai. Kagak ini mah jaringan set, kagak ada hubungannya. Jadi ayatnya bunyinya begitu, wahai orang yang beriman, jika kamu sedang berjihad di jalan Allah, kedepankan tabayun, utamakan penelitian. Jadi teliti dulu, jangan asal telan. Nih teman-teman semua yang sekarang hobi makan martabak di pinggir jalan, sebelum beli teliti dulu, jangan-jangan kuasnya pakai bulu babi, ya kan? Karena kuas bulu babi itu banyak banget sekarang. Yang nyukur nih laki-laki yang nyukur terus suka dikuasin pakai sabun. Nah, kuasnya itu juga hati-hati, suka pakai bulu babi. Ibu-ibu yang suka bikin kue nastar kan diolesin pakai telur tuh pakai kuas. Itu kuasnya hati-hati pakai bulu babi. Anak sekolah yang melukis hati-hati kuasnya bulu babi. Yang pelihara kucing hati-hati makanannya mengandung babi. Royal Canin, Hills dan lain-lain itu mengandung babi. Jadi kita nggak makan babi, piara kucing. Kucing kita makannya babi. Hati-hati. Jadi sekali lagi rebo wakasan saya nggak tahu dalilnya. Tapi saya nggak mau sok-sokan terus melarang karena rebo wakasan mungkin baca Qurannya mah silakan terusin aja. Cuma kan ada beberapa hal yang spesialnya kan. Baca Yasin, ketemu di ayat berapa, baca 313 kali. Nah, itu yang saya tanya, itu dalilnya mana tuh baca 313 kali?
gitu. Karena Rasulullah nggak pernah melakukan itu gitu. Nah, kalau Rasulullah belum pernah melakukan gitu, ngapain kita kreatif amat gitu kalau saya ya. Misalnya dulu pernah ada badal, sholat badal di share orang di WhatsApp. Sholat badal itu artinya sholat buat meninggalkan buat mengganti sholat yang dulu kita nggak sholat. Itu bacanya sholatnya cuma 4 rakaat, tapi 1 rakaat itu baca suratnya bisa 30 kali gitu loh maksudnya. Nah yang kayak gitu tuh dalilnya nggak ada gitu. Apa iya sih kita meninggalkan sholat zaman dulu terus kita sholat 4 rakaat semuanya selesai? Nggak juga. Bahkan kalau Ustadz Abdul Somad malah kalau pernah meninggalkan sholat zuhur, ya sholat aja lagi zuhur. Setiap habis sholat zuhur, sholat lagi zuhur 4 rakaat gitu buat ngeganti yang zaman dulu kan begitu. Kalau Ustadz Abdul Somad ngajarinya kan. Iya. Kalau ganti sholat asar, selesai sholat asar, sholat lagi aja 4 rakaat buat mengganti gitu. Sampai kapan ya? Sampai yakin kalau semuanya sudah diganti gitu. Gitu. Tapi ya kalau saya mengacunya surat 25 ayat 70. Surat Surat 25 Al-Furqan ayat 70. Ini yang hawa nafsu bukan, Zat? Bukan. Oh, bukan. Kalau hawa nafsu nih ya mainnya nafsu melulu Mas Rocky nih. Bukan, maksudnya bukan ya? Al-Furqan itu kan ada ayat yang menuhankan hawa nafsu. Ya, itu surat Al-Furqan ayat 43 itu, 25-43. Kalau ini 25-70. Coba dibaca. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Masya Allah. Nah, jadi saya pakai ayat ini aja. Saya nggak tahu berapa lama dulu saya nggak sholat. Tapi kalau kita sholat mengganti kan nggak tahu juga kapan selesainya. Tapi Allah kan sudah jamin di sini illa man taba wa amana. Taubat aja dan perbaiki iman. Wa amila solihan. Wa amila amalan solihan. Kerjakanlah amal soleh. Gitu. Banyakin amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Itulah orang-orang yang keburukannya di masa lalu diganti dengan kebaikan gitu. Jadi kalau saya mendingan perbanyak ini, tobatnya diperbaiki, imannya dimaksimalkan sampai di level standarnya Allah, ya, jangan standarnya kita. Terus amal soleh dibanyakin. Kan udah paketan nih, tobat, iman, amal soleh bisa mengganti keburukan masa lalu menjadi kebaikan. Jadi saya pikir demikian soal rebawakasan pun saya nggak ada dalilnya sih kalau setahu saya, tapi itu kan budaya-budaya orang dahulu ya gitu. Jadi ya silakan kalau mau ikuti yakin ya silakan aja. Kalau saya sih nggak ikut gitu. Dan saya tidak dalam posisi mengkonfrontir, bertanya sebetulnya mana dalilnya. Kalau ada dalilnya ya saya mau ikut. Kalau nggak ada dalilnya ya saya nggak ikut. Mau ngapain kan? Gimana kalau ini kan ya gimana ya nggak enak kan misalkan kalau Umi gitu bikin banyak terus kita nggak makan, apakah makanannya halal dimakan? Dimakan mah makan Bu. Tapi ya. Emang enak itu teh. Kalau soal makanan mah Bu ya surat 5 ayat 5 silakan dibaca dulu. Iya. Kalau saya sih berhusnuzon, mungkin kitanya yang belum tahu dalilnya. Ya, mereka mau udah paham banget dalilnya gitu. Makanya kita kan nanya begitu kan. Betul. Kalau soal makanan ini aja nih. Bu Halimah, kalau soal makanan bagi-bagi sebenarnya Bu. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu. Dan makanan halal bagi mereka. Ini sampai masa sampai habis. Ya, ini ujung itu awal itu aja cukup. Jadi Allah sudah bilang hari ini aku halalkan semua makanan yang baik untukmu. Bahkan makanannya ahli kitab saja halal buat kita gitu loh. Kalau dia motongnya pakai cara yang benar, bahkan orang yang bukan Islam saja kalau goreng tempe dan gorengannya nggak pakai minyak babi tetap halal buat kita gitu loh. Ya kan? Gitu. Bahkan sampai wanitanya, kan lihat aja kalau diterusin nih kan. Bahkan sampai perempuan-perempuan mereka pun halal buat kita kalau dia Islam, ya kan? Gitu. Kalau dia orang ahli kitab yang mau berubah jadi orang beriman gitu. Jadi kalau soal makanan mah halal Bu, kecuali makanan yang dipersembahkan untuk berhala itu haram tuh. Ya, kalau ada orang
Chinese yang gini-gini di depan makanan, terus ditaruh makanan. Tuh makanannya dulu sering saya colongin, Mas, zaman saya kecil. Gitu, karena saya kan tetanggaan sama orang Cina banyak banget tuh. Jadi kalau habis dia sembahyang gitu kan, nah itu dia meleng, saya ambilin apelnya, telurnya. Ternyata itu haram, nggak boleh itu. Oh, Itu haram, nggak boleh. Makanan yang dipersembahkan untuk berhala nggak boleh. Ya kan sampai sekarang makanan buat berhala masih ada, Mas. Ya masih ada. Ini kalau baca surat Al-An'am ayat 144 ya 138 139 coba 139 138 benar Mas. dan mereka berkata menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Bukan yang ini Mas. 137 atau 136, mundur dikit. 136. Wa ja'alu lillahi mimma jara'a minal harsi wal an'ami. Nasibam. Ya. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Nah, bagian jadi ini pemberitahuan dari zaman dulu sampai sekarang masih ada nih yang begini, ya kan? Ya, gitu. Nah, ini hukumnya haram. Hukumnya haram, makanan-makanan yang dipersembahkan untuk berhala itu haram, nggak boleh. Gitu. Coba mungkin dalilnya adanya di ayat surat 5 ayat 3, coba Mas. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Nah, yang dipersembahkan untuk berhala itu nggak boleh, sudah. Gitu. Jadi kalau makanannya mah Bu, halal-halal aja Bu. Jadi makan aja. Kalau deket mah kirim ke sini sekalian. Iya Bu. Mantap. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz, itu yang untuk berhala itu ayat berapa Ustaz? Surat mau ditulis soalnya surat banyak 5 teman-teman ayat yang suka 3. makan. Surat 5 ayat 3 Bu. Ini. 5 ayat 3. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Oh, itu ya. Surat Al-Maidah ayat 3. Ya. Ibu, saya bukan Ustadz, Bu. Saya Kiai. Ya, Amin. Kiai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu teman soalnya banyak yang pada makan bekas persembahan kan di sini orang kebanyakan Hindu. Iya, nggak boleh itu yang ayamnya dimakan itu. Iya, kalau banyak, di Jogja kan itu ada susun-susun buah tuh yang di istana tuh ya kan. Iya, disembahyangin habis itu itu nggak boleh ya? Masyarakat. Nggak boleh juga. Pokoknya yang buat berhala semua udah nggak boleh dimakan. Siap. Gitu. Tapi kalau boleh saran Bu Halimah, tinggal Bu Halimah menggunakan metode yang halusnya Bu. Saya khawatir Bu Halimah tahu-tahu ngasih ayat ke teman-teman yang udah biasa melakukan, wah Bu, justru bakal jadi bumerang sendiri buat Ibu. Gitu. Ustaz, kalau bukan berhala itu kan kalau nenek saya dulu kalau panen tuh di ujung-ujung padi, kalau mau panen tuh kan ada, kalau di Sunda manaonnya itu teh kopi hidung, kopi bodas, kopi. Sama aja Bu, sama aja. Nggak boleh. Sama aja. Bakakak. Berhalanya cuma gaib itu kan, dia percaya sama sesuatu kan. Oh, nggak boleh ya. Itu sama aja sama. Jadi berhala itu kalau dulu Bu patung, kalau sekarang berhala itu nggak melulu patung. Gitu. Nanti berhala itu bukan patung Ustaz. Ya, kalau sekarang mah bukan patung, tapi semua itu namanya berhala. Coba baca surat 4 ayat 117 Mas. Masya Allah. Surat An-Nisa ayat 117. Semua yang kita sembah selain Allah adalah berhala. Itu ayatnya begitu. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Nah, semua yang kita sembah selain Allah adalah berhala.
Dan hakikatnya di belakang berhala itu siapa, Mas? Coba dibaca, Mas. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Nah, gitu. Jadi mau nyerahin kopi hitam dan lain-lain ditaruh di pojokan, hakikatnya itulah berhala. Di belakang berhala adanya setan. Jadi semuanya itu diberikan buat setan, Bu. Gitu. Setannya suka ngopi memang setan. Iya. Teman saya juga suka ngopi gitu. Kalau nggak dikasih kopi dia selalu setan, gua nggak dikasih kopi gitu. Salah ya. Allah alam. Silakan yang lain. Bisa. Baik. Cukup ya, Bu Halimah. Allah cukup. Makasih banyak. Bermanfaat. Sama-sama. Ini ada bertanya, Ustaz. Ustaz, bagaimana ya cara mencari tahu jawaban dari istikharah? Apa? Bagaimana cara tahu jawaban dari istikharah? Oke, Masya Allah. Masya Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus sampaikan dulu satu hal, bahwa istikharah itu adalah salah satu cara yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah untuk mendapatkan jawaban dari Allah. Tapi kalau kita juga awalnya sebelum istikharah belum jadi orang yang beriman banget gitu ya, belum standarnya Allah, kadang-kadang istikharah nggak menghasilkan apa-apa. Gitu loh. Jadi istikharah ini kan harusnya dilakukan oleh orang yang memang sudah punya keimanan yang baik, ya kan. Coba kita lihat dulu, Allah tuh bilang begini, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Nah, istikharah itu kan minta sama Allah kan, ya Allah saya nggak tahu nih mau milih A apa milih B, saya kembalikanlah ke Engkau ya Allah, gitu kan. Nah sekarang itu kan sama aja dengan kita berdoa, ya kan, berdoa kepada Allah melalui sholat istikharah. Tapi kalau kita enggak dalam kualifikasi yang akan Allah kabulkan doanya, ya istikharah mungkin nggak tahu kok saya istikharah nggak dapat apa-apa ya. Contoh, teman saya pernah punya teman dulu bukan orang baik, sholat tapi sholatnya tidak pernah on time, sholatnya di awal waktu, Mas. Jadi kalau sholat zuhur di awal waktu asar gitu kan, sholat asar di awal waktu maghrib gitu. Terus sholatnya buru-buru, sholatnya sendiri, tidak pernah jamaah. Tiba-tiba begitu dia mau nikah, dia punya pacar dua. Dia punya pacar dua nih, pacarannya aja sudah salah kan. Lalu dia, saya mau istikharah lah gitu. Setelah istikharah nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Iya memang orang, bagaimana mau dikabulin doanya, nggak gimana dikabulin mintanya, orang dia maksiat kan gitu, satu. Jadi kalau mau istikharah dijawab, mau dapat tanda dari Allah tentang sholat kita, permintaan kita, ya kitanya harus jadi orang beriman dulu dari awal, ya kan, beriman dulu dari awal, tiba-tiba istikharah Allah datangkan, dan Allah bisa mendatangkan, anggaplah kita sudah dalam kondisi yang ideal, sudah beriman, sudah soleh, sudah apa segala macam, tiba-tiba kita istikharah, lalu istikharah itu dijawabnya dengan apa? Ya dengan segala macam. Allah bisa kirimkan petunjuk lewat mimpi. Allah bisa datangkan firasat, Allah bisa datangkan orang yang tidak tiba-tiba ngasih nasihat gitu. Wah kamu kayaknya nikah sama perempuan yang kayak gini-gini deh cocok. Nah, tiba-tiba kita konekin, oh dia cocoknya Mbak. Ya gitu loh, macam-macam. Dan saya pernah ketemu orang yang soleh, yang dapat petunjuk lewat mimpi, detil sekali. Jadi dia mimpi masak bubur, caranya, bumbunya komplit diajarin. Sekarang sudah kaya itu orang. Yang punya bubur goreng di Cinere. Dari mimpi itu, Seth? Ya dari mimpi gitu. Tapi dia dapat mimpi kayak begitu itu sudah menjalankan sunnah sekian lama gitu ya. Iya. Sebelum tidurnya dia wudhu, sebelum tidurnya dia baca istighfar, sebelum tidurnya dia biasa memaafkan orang, dia baca dulu surat ayat kursi, baca dulu trikul, ya kan? Semuanya dia baca. Jadi sudah sunnah-sunnahnya sudah dilakukan sehingga bisa dapat mimpi. Lah kalau kita nggak pernah gitu ya, nggak pernah melakukan itu, tiba-tiba besok saya mau pilih interview yang mana ya, istikharah deh hari ini deh, ya belum tentu gitu. Kenapa? Karena kan Allah mengabulkan doa bagi yang dikehendaki sama Allah. Pertanyaannya kita termasuk yang dikehendaki apa enggak? Jadi kalau pertanyaannya bagaimana ciri-cirinya jawaban dari istikharah, bisa macam-macam.
Bisa doa, bisa mimpi, bisa firasat, bisa didatangkan orang yang memberi nasihat. Masya Allah. Nah, ini caranya Allah, dan ya tinggal ditunggu saja. Kalau kualifikasi kita sudah sesuai dengan standarnya Allah, terus istikharah, tunggu aja 2-3 hari juga ada, pasti ada. Karena Allah kan la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janji. Tinggal kitanya aja ya saat yang sadar. Mungkin sebenarnya sudah dijawab Allah melalui perantara-perantara yang lain gitu. Cuman kitanya aja yang tidak sadar bahwa ini adalah jawaban. Mungkin bisa begitu ya, Ustaz. Betul. Kadang-kadang kita tuh dikasih pilihan yang sama Allah tuh yang nggak kita sukai, ya kan? Ya. Ini dalilnya kan surat Al-Baqarah 216. Bisa jadi yang kita benci bagus buat kita. Bisa jadi yang kita suka buruk buat kita. Begitu kita dikasihnya petunjuk yang dapat info lah tiba-tiba, misalnya ya, jangan sama dia mah kurang baik orangnya, tapi cakep, misalnya gitu. Ya kan kita, ya tapi kan dia cakep bro, gimana? Udah nggak apa-apa lah, maksain ya itu. Kadang-kadang kan kita lebih mendahulukan keinginan kita. Iya, keinginan kita dibanding dengan petunjuk yang Allah datangkan. Iya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ustaz Afan, jadi teringat ada surat, kalau saya sih memberi judul di ayat tersebut adalah cara Allah berkomunikasi kepada kita. Yang pertama dengan wahyan, hijaban, warasulan. Itu surat apa ya, Ustaz? Ayat berapa ya? Wahyan, hijaban, warasulan. Iya. Ntar saya WA dah. Lupa, iya. Nah, gitu Ustaz dah, kurang lebih ya. Iya. Oh, berbicara di balik hijab ya, Rasul balik hijab ya. Kayaknya surat Al-Anbiya, tapi ntar saya lihat coba. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Baik, wallahu a'lam bishawab, itu atas jawabannya dari yang bertanya tadi. Ada lagi teman-teman? Mungkin ada yang mau bertanya? Ada, Kak Rocky. Bunda Siti Aisyah nih ya? Iya. Masya Allah, silakan Bunda. Ya Ustaz, saya mau mohon jawaban, mohon pencerahan. Ini kan tentang ini ya Ustaz, tentang arwah orang yang sudah meninggal. Itu kan ada, saya dengar juga itu kan ada yang katanya kalau malam Jumat itu hadir gitu ya, hadir gitu. Nah, kemudian orang-orang yang sudah meninggal itu mengharap kiriman doa-doa atau apa dari anak-anak cucunya gitu, katanya seperti itu ya Ustaz. Apakah itu ada dalam ayat-ayatnya gitu Ustaz? Mohon Ustaz. Terima kasih. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa saya pastikan adalah jika mati anak Adam, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. 1, amal soleh, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak soleh. Bu, betul. Arwah orang tua berharap doa dari anak-anaknya. Itu adalah orang-orang tua yang dulunya di dunia kekurangan Bu amalnya Bu. Makanya dia ngarap dikirim. Kalau mereka yang amalnya udah cukup mah Bu, begitu meninggal dan meninggalnya husnul khotimah, dia tidur Bu. Kan ditidurkan. Dalilnya demikian, ditidurkan. Nah kalau ditidurkan gimana dia bisa jalan-jalan malam Jumat Bu? Iya kan? Gitu. Nah namanya orang tidur jalan-jalan bagaimana ceritanya kan gitu. Mereka tuh tidur di tempat yang nyaman, jadi nggak mungkin jalan-jalan gitu. Nah, jadi kalau pun ada orang yang katanya bisa melihat dan lain-lain, belum tentu itu arwah orang tua kita, bisa jadi setan yang menyerupai orang tua kita. Nah, mereka-mereka yang di dalam kuburnya mengharapkan doa-doa dari anaknya, ini adalah orang-orang tua yang dulunya amalnya kurang. Sehingga dia ngarep pencucian dosa dengan doa-doa anak soleh gitu, doa-doanya itu. Sehingga ada hadis yang mengatakan kan seperti mereka mengais-ngais di rumput kan gitu kan, mencari-cari di rumput mana nih doa-doa anak saya gitu. Loh kalau yang mereka amalnya sudah cukup mah Bu, tidur Bu, tidur gitu. Jadi ya cerita arwah-arwah datang malam Jumat, nanti malam Jumat sunnah, malam Minggu wajib dong datang gitu ya.
Gitu. Jadi kalau saya sih berpaku pada dalil, sepertinya yang datang-datang malam Jumat itu sepertinya bukan orang tua kita, mungkin saja setan yang berubah wujud menjadi orang tua kita, gitu. Tapi kalau datangnya ke mimpi masih mungkin, kalau datangnya ke mimpi masih mungkin. Tapi kalau datangnya ke rumah gitu, makanya kan dulu ada kepercayaan kalau malam Jumat, malam takbiran jangan nyapu gitu kan, orang tua kita pada datang ke rumah gitu. Ya, ntar kalau nggak nyapu kotor dong gitu, ya kan. Lagi pula arwah disapu masa ke bawah, kan dia mah gaib gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak masuk akal juga gitu loh Bu. Ada arwah lagi nyapu gitu kan, arwah bapak lewat lah kan dia mah nggak napak Bu gitu. Ya kan tetap aja. Jadi wallahu a'lam bishawab, saya juga nggak bisa kasih jawaban yang pasti, tapi Nabi Muhammad bilang begini, qul la aqulu lakum indi khazainullaha wa la a'lamul ghaiba. Surat 6 ayat 50. Surat 6 ayat 50. Surat 6 ayat 50. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Ya. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Nah, ini di garis bawahi ya. Saya tidak berkata aku memiliki perbendaharaan Allah, artinya memiliki kemampuan-kemampuan seperti kemampuan Allah, ya kan? Wala a'lamul ghaiba, dan saya nggak tahu yang gaib. Rasulullah aja nggak tahu yang gaib, gitu. Jadi saya pun nggak bisa jawab dengan pasti. Kenapa? Karena ya Rasulullah aja nggak tahu, apalagi saya. Dan Rasulullah bilang begini, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepadaku, gitu. Ya, makanya saya juga menyampaikan apa yang Allah sampaikan ke Rasulullah, yaitu Quran dan Sunnah. Ya kan itu aja. Jadi kalau yang disampaikan oleh nenek moyang tak dulu, gitu. Karena pesannya Rasulullah aja, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Yang aku sampaikan hanyalah apa yang Allah sampaikan kepadaku, gitu. Ya kan? Gitu. Jadi hari ini pun saya menyampaikan ilmu dengan izin Allah, ya hanya yang disampaikan Allah kepada Rasulullah saja, gitu. Makanya saya selalu pakai dalil Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Kalau yang lain-lain nggak ada. Kalau di Quran nggak ada, entar dulu. Saya bilang itu. Kalau di Sunnah nggak ada, di hadis nggak ada, entar dulu. Gitu. Kenapa? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sedikit cerita ya, Ustaz ya. Ya. Saya habis tahlilan baru pulang ini. Jadi dari salah satu keluarganya, adiknya, kepala sekolah saya yang meninggal. Tokoh masyarakat di Kampung Hutan dah ini. Sama saya Kampung Hutan. Dimimpiin. Jadi beliau ini kepala sekolah saya almarhum. Dulu sering ngamalin doa, namanya doa akasyah. Doa akasyah. Nah, pas berapa hari meninggal, itu adiknya didatengin, suruh bacain nanti pas udah 40 hari, malam ini 40 hari. Nah, beliau mengabarkan gitu, Ustaz, membocorkan mungkin apa yang, ini asumsi saya gitu ya. Kan beliau sudah beda dimensi, udah beda alam, membocorkan apa yang terjadi pada di alam tersebut, yaitu barang siapa yang membaca doa tersebut, doa akasyah namanya, itu dibebaskan dari hisab. Masya Allah. Itu dikabarkan sama almarhum melalui perantara mimpi adiknya. Tadi adiknya sambutan menceritakan seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama perlu ditabayunin dulu, Mas Rocky, adiknya sesoleh orang yang meninggal tersebut atau tidak? Insya Allah, Ustaz Indra, karena memang keluarga orang baik gitu, orang soleh. Terus yang kedua, perlu dipelajari lebih lanjut, karena begini, kalau kita berdoa akasyah saja, terus kita lepas dari hisab, berarti kita nggak perlu ngapa-ngapain dong. Iya, betul. Ya kan? Nggak perlu ngapa-ngapain, udah standar aja, sholat, puasa, baca doa akasyah saja sudah.
Ya kan, nggak perlu sedekah, yang penting zakat karena zakat wajib. Ya. Kerjain aja yang wajib gitu kan ibaratnya. Ya. Plus doa akasyah berarti selamat dari hisab. Ya. Kalau buat saya sih perlu ditabayuni lebih lanjut lagi. Benar. Gitu ya, perlu dicari referensi lainnya. Itu karena nggak mungkin segampang itu masuk surga, Mas. Siap. Masuk surga itu susah. Makanya Allah bilang falak tahamal aqobah. Mengapa kamu tidak mencari jalan yang sulit? Kenapa masuk surga itu sulit? Masuk surga itu jalan yang sulit. Masuk neraka itu gampang. Nggak usah berbuat jahat, nggak usah ngerampok, nggak usah zina, nggak usah sholat aja, masuk neraka. Selesai. Iya kan? Artinya apa? Gampang banget kalau masuk neraka. Masuk surga itu susah. Nah, kalau ada doa, satu doa yang kita amalkan terus, lalu kita bisa masuk surga tanpa hisab, berarti kan jadi gampang banget nih. Iya sih. Jadi gampang banget ini. Ini tidak sesuai dengan apa yang Allah bilang di surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsir. Tidakkah kamu mentadaburi Al-Qur'an? Kalau bukan turun dari Allah, maka banyak dispute, banyak bentrok-bentrok nih ayatnya. Nah, ini jadinya bentrok kan, Mas? Sementara masuk surga itu falak tahamal aqobah, yaitu menempuh jalan yang sulit. Tapi dengan doa akasyah jadi gampang. Jadi kan bentrok nih gitu loh. Siap. Nanti ketemu orang-orang yang ngegampangin. Siap. Udahlah, saya mendingan sholat standar aja gitu kan. Puasa aja karena alasan, karena malas kan. Siap. Karena malas, udah dapat kuncian nih. Ibaratnya kalau main kartu mah kartu truf gitu ya. Punya kartu truf gitu. Sudah selesai. Kok jadi ngomongin kartu. Siap. Kalau saya sih punya masuk sih saat jangan sampai serta-merta gara-gara doa akasyah ini pure kita jadi memudahkan untuk menghilangkan amalan-amalan. Karena saya yakin banget yang kepala sekolah saya ini emang beliau kan DKM masjid ya. Atau bakti sama masyarakat segala macam. Menurut saya itu pasti ada support dari amalan-amalan yang lainnya beliau. Betul. Cuman karena mungkin habitnya baca amalan tersebut doa akasyah mungkin yang jadi garis bawahnya mungkin di situ. Iya. Gitu betul. Sih. Mungkin saja karena kan masuk surga itu karena rahmat Allah. Ya. Kenapa dikatakan dengan rahmat Allah kita bisa masuk surga? Supaya kita nggak mikir-mikirin amal kita sebetulnya. Siap, betul. Dulu waktu masih di Mekah Nabi Muhammad nggak pernah ngomong begitu. Rasulullah SAW nggak pernah ngomong begitu. Begitu di Madinah mereka aman, bisa sholat dengan tenang dan lain-lain. Mereka baru diomongin sama Rasulullah, kita masuk surga bukan karena amal kita tapi karena rahmat Allah. Biar apa? Biar nggak ngerasa udahlah tenang, saya udah punya amal kok. Tenanglah saya ini udah tahajud tiap malam. Tenanglah saya udah one day one juice tiap hari. Tenanglah saya sudah hafal Quran. Tenanglah saya sudah baca doa akasyah gitu loh. Ya, jadi kita nggak boleh tenang dengan amal kita. Kenapa? Karena Rasulullah bilang yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Siap. Gitu. Jadi sebenarnya ini caranya Rasulullah membuat kita untuk rendah hati. Rendah hati dan bahkan rendah diri di hadapan Allah. Kita belum ngapa-ngapain. Siap. Gitu. Ya, jadi jangan merasa sudah melakukan amal soleh. Karena orang yang merasa sudah melakukan bisa jadi malah belum melakukan apa-apa. Ini surat Al-Kahfi ayat 103 ayat 104, surat Ali Imran surat Al-A'raf ayat 30. Ini orang-orang yang merasa sudah melakukan sesuatu padahal belum melakukan apa-apa gitu. Jadi saran terbaiknya adalah silakan aja yang semua yang baik lakukan, nggak ada masalah kok. Kalau saya tetap berpikir semua yang baik boleh dilakukan. Yang penting bukan yang diada-adakan ya gitu loh. Misalnya saya mau ngaji Al-Muluk pagi siang malam, silakan aja, baik kok itu, nggak ada masalah gitu. Yang penting jangan jadi keyakinan kalau nggak Al-Muluk kayaknya saya sial nih, itu salah tuh jadinya gitu loh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, makasih banyak Ustadz Indra atas diskusi kita pada malam hari ini. Semoga diskusi kita ini terus dibimbing oleh Allah, pikiran kita, lisan kita, hati kita, banyak petunjuk yang kita dapatkan agar hidup kita semakin lebih lurus lagi. Amin. Mungkin cukup ya Ustadz ya? Ya terserah, saya ngikut aja. Alhamdulillah. Ya. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah
ASN di episode ke-86 ini bisa berjalan dengan hikmat, dengan penuh banyak pencerahan ayat-ayat Quran yang disampaikan, yang kita baca. Semoga kita bisa senantiasa mengamalkan apa yang kita sudah kaji pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Izin untuk bisa mendokumentasikan episode di 86 ini. Silakan yang berkenan untuk on cam. Baik, saya mulai hitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada guru kita Ustadz Indra dan sahabat ASN yang hadir pada malam hari ini. Semoga sehat walafiat dan kita tetap istiqomah baca surat Al-Mulk ini, program ASN. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pamit ya. Siap. Ya, terima kasih.